Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin dan hadirat rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang at-ta'anni. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. At-ta'anni secara bahasa artinya banyak. Yang pertama, bisa bermakna al-anatu wal-ana, yaitu artinya sikap perlahan-lahan dipenuhi dengan kesabaran, disertai dengan kesabaran. Ini bisa bermakna at-ta'anni, yaitu sikap berlahan-lahan, perlahan-lahan disertai dengan penuh kesabaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, at-ta'anni juga bisa bermakna al-hilm wal wiqar, sabar dan tenang dalam bersikap. Nah, jadi menyikapi sesuatu itu harus sabar dan tenang. Ini ta'anni. Ya. Kemudian yang ketiga, at-ta'anni itu bisa bermakna bertindak secara hati-hati disertai kesabaran dan tidak tergesa-gesa, tidak gegabah. Nah, ini yang ketiga ya. Kemudian yang keempat, bisa juga at-ta'anni itu bermakna at-tathabbut. At-tathabbut itu artinya memastikan sesuatu sebelum memvonis, memastikan sesuatu sebelum menuduh. Berarti mengecek sebuah kebenaran informasi yang diterima itu harus betul-betul memastikan sumbernya. Itu namanya at-tathabbut. Jadi at-ta'anni juga bisa bermakna at-tathabbut. Jadi apabila seseorang dikatakan, oh orang itu memiliki sifat ta'anni, berarti yang dimaksud orang itu dia sangat berhati-hati ketika bertindak. Ya, dia kalau bertindak tidak tergopo-gopo, tidak tergesa-gesa, tenang, sabar, ya, tasabbut, selalu mengecek kebenaran dari sumber berita, ya, dan ya berhati-hati. Itu ta'anni. Seorang yang berakhlak harus begitu, ya, memiliki sifat at-ta'anni. Kemudian secara istilah at-ta'anni maknanya at-tathabbutu wa tarkul ajalah. Wa qila al-anatu hiya al-mubalaghatu fi rifqi bil umur wa tathabbubi ilaiha. Jadi secara istilah at-ta'anni itu maknanya mengecek informasi dengan benar sebelum melakukan tindakan, ucapan dan sikap. Nah, itu ya. Dan meninggalkan ketergesa-gesaan. Nah, itu at-ta'anni. Apa tadi at-ta'anni secara istilah? Memastikan sebuah kebenaran sebelum bersikap. Dipelajari betul-betul ya. Kemudian meninggalkan sifat tergesa-gesa. Atau para ulama menyebutkan at-ta'anni juga adalah al-mubalaghatu fir rifqi, artinya sangat-sangat berhati-hati. Ya, artinya sangat berhati-hati dalam sebuah perkara. Ya.
yang bisa menimbulkan sebab-sebab tertentu atau akibat konsekuensi tertentu, ya maka sangat berhati-hati dalam menyikapinya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, kalau setiap seorang muslim itu punya sifat ta'anni, dia tidak gampang terprovokasi, dia tidak gampang terfitnah, dia tidak gampang mudah untuk memvonis orang. Karena Islam itu sangat sempurna sebenarnya. Diajarkan kita berakhlak at-ta'anni sehingga menghilangkan perasaan suudzon, buruk sangka, menghilangkan tuduhan-tuduhan fitnah dan seterusnya. Apapun itu sifat ta'anni. Ya. Baik. Kemudian kita lihat di dalam Al-Qur'an, ya, anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa taala, demikian juga Rasulullah SAW, agar seorang itu memiliki sifat ta'anni. Hal ini bisa kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 94. Surah An-Nisa ayat 94. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu wa la taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan tabtaghuna aradal hayatid dunya fa indallah maghanimu katsiratun kadzalika kuntum min qabl famannallahu 'alaikum fatabayyanu innallaha kana bima ta'maluna khabira." Ini perintah Allah, ya. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, jika kalian dalam perangnya, jika kalian dalam situasi perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Apa kata Allah? Telitilah, cek kebenaran. Ya, cek kebenaran ketika bertemu seseorang. Apa kata Allah selanjutnya? Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'minan. Dalam situasi perang tersebut, kalau kamu bertemu dengan orang yang mengucapkan salam kepadamu, jangan kamu katakan kepada orang yang mengucapkan salam tersebut, kamu bukan orang beriman. Artinya kan dalam peperangan musuh itu kadang mau berlindung dengan ucapan assalam supaya tidak diperangi gitu. Allah bilang, jangan kamu katakan orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu katakan kepada mereka kalian tidak beriman, jangan. Tabayyanu, cek kebenarannya. Nah, ini ta'anni, ya, dari Allah, ya, cek kebenarannya. Ya. Kemudian lalu kalian bunuh dalam peperangan, belum tentu itu musuh. Bisa saja itu memang orang yang beriman, karena kita sebagai orang Islam menilai sesuatu itu yang tampak. Kalau orang mengucapkan assalamualaikum, kita katakan dia muslim, tidak boleh kita katakan dia kafir dan seterusnya. Kalaupun ingin mau tahu yang sebenarnya, cek kebenaran. Inilah ta'anni. Tabayyanu, kata Allah, telitilah, hati-hati, ya. Tabtaghu aradal hayati dunya. Apalagi kamu tujuannya hanya untuk dalam perang itu mencari harta kehidupan dunia. Jadi maksud Allah, jangan kalian itu tidak mengindahkan kaedah-kaedah, aturan-aturan. Ketika berperang, ada orang mengucapkan assalamualaikum, lalu dikatakan orang itu bukan beriman, ya, langsung dibunuh supaya dapat harta rampasan perang. Jangan. Ya. Fa indallahi maghanimu katsir. Ingat, ya, sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu wa taala harta-harta itu lebih banyak di akhirat. Jangan pikirkan harta dunia, harta Allah itu lebih banyak. Kadzalika kuntum min qabl famannallahu 'alaikum. Bukankah kalian dulu juga Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kalian
menjadi seorang mukmin dan seterusnya. Itu anugerah dari Allah. Ya. Terus Allah tutup ayat ini, fatabayyanu, diulangi oleh Allah, maka hendaklah kalian cek kebenarannya. Ta'anni, cek kebenaran, pastikan informasi tersebut. Innallaha kana bima ta'maluna khabir. Ingat, sesungguhnya Allah itu sangat maha teliti terhadap apa yang kau perbuat. Nah, ini sebuah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita memiliki sifat ta'anni. Berkata Imam Tabari dalam tafsirnya, qala At-Tabari rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, fatabayyanu, maksud fatabayyanu, ceklah kebenaran, telitilah kebenaran. Yaqul fata'annau, yaitu ta'anni, teliti, tenang, hati-hati, cek, sabar. Ya. Kemudian jangan tergesa-gesa. Fi qatli man ashkala alaikum amrih, kata Imam Tabari. Maksudnya adalah kalian harus teliti kebenaran terhadap siapa saja yang dalam medan perang yang kalian ragu status dia itu apa. Teliti dulu. Ya. Falam ta'lamu hakikatal Islam, ketika kalian tidak tahu hakikat dia itu Islam atau bukan, kafir atau bukan, fala ta'ajjalu, jangan kalian terburu-buru. Fataqtulu, dan kalian bunuh dia. Ya. Yang masih ragu kalian tentang status dia itu apa, jangan. Fala tuqaddimu ala qatli ahadin illa ala qatli man alimtumuhu. Jangan pernah dalam medan peperangan kalian membunuh seorang pun kecuali sudah jelas benar siapa dia, yaitu kekafirannya jelas gitu ya, secara yakinan, secara yakin ya, dia adalah musuh kamu, musuh Allah, musuh Rasulnya, baru secara yakin. Nah, ini ayol ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sifat ta'anni, kehati-hatian yang Allah jelaskan. Kemudian kita bisa lihat lagi di dalam surat Al-Hadid ayat keempat. Allah Subhanahu wa taala katakan, huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu 6 hari. Kemudian Allah beristawa di atas arsy. Ini kata Allah ya. Walladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam thumma istawa 'alal arsy. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 langit, 7 bumi, ya, selama berapa hari Allah ciptakan? 6 hari. Kemudian setelah itu Allah bersemayam, Allah menetap tinggi di atas arsy. Ayat ini apa hubungannya dengan sikap ta'anni? Berkata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala dalam menafsirkan ayat ini di kitab beliau, ya, tafsir suratul Hujurat, suratul Hadid. Ini surah Al-Hadid ya. Apa kata Syekh Shalih Al-Utsaimin? Khalaqaha fi sittati ayyam wallahu a'lam li hikmatain. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari ini ada 2 hikmah. Hikmah yang kedua, yang pertama tidak beliau sebutkan, mungkin ma'ruf. Annallaha 'allama ibadahu at-tu'addata wa ta'anni. Allah itu ingin mengajarkan hamba-hambanya sikap untuk perlahan-lahan, sikap untuk sesuatu itu dilakukan dengan hati-hati, perlahan-lahan, step by step. Ya. Kenapa? Apa hubungannya? Allah menciptakan langit itu perlahan-lahan selama 6 hari. Padahal kalau Allah ingin menciptakan 1 menit juga bisa, ya kan? Apa yang tidak bisa Allah lakukan?
Langit dan bumi Allah ciptakan sekejap mata pun bisa kalau Allah mau. Tapi kenapa kata Syekh Utsaimin Allah menciptakan selama 6 hari ingin mengajarkan kepada hamba-hambanya bahwa sesuatu itu punya tahapan yang perlahan-lahan. Ya, perlahan-lahan tapi kuat. Ya. Dan salah satu sifat ta'anni adalah perlahan-lahan tapi pasti, teliti, perlahan-lahan sampai mencapai tujuannya. Itu salah satu sifat ta'anni. Kemudian beliau mengatakan wa annal ahamu ihkamu syai' lal faraghu min. Kenapa kata beliau? Karena ya menguatkan sesuatu dengan sempurna atau menyempurnakan sesuatu yang paling terpenting. Jadi maksudnya yang paling terpenting sesuatu itu diciptakan secara sempurna, secara kuat sehingga tidak ada celah sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang diciptakan secara kuat, secara sempurna itu dikerjakan secara perlahan-lahan, ya, secara teliti, tidak tergesa-gesa dan hasilnya sempurna, tidak ada celah. Nah, itu maksudnya. Kenapa Allah ciptakan demikian? Ya untuk mengajarkan manusia untuk bersikap teliti, hati-hati, perlahan-lahan, tapi hasilnya sempurna. Ya, hasilnya sempurna. Misalkan kalau kita mau buat sekolah ikut aturan yang ditetapkan Dinas Pendidikan. Misalkan apa? Penuhi syarat-syaratnya. Apa tuh dari syarat-syarat Dinas Pendidikan? Misalkan A ini, B ini, C ini, D ini. Harus ada ruangan, harus ada tanah, harus ada guru, harus ada ini dan itu sekali semuanya. Sehingga nanti baru keluar nomor induk anak sekolahnya. Jangan seperti sebagian orang mau cepat-cepat langsung saja dia buat sekolah tanpa izin, begitu mau diurus ya tidak keluar nomor anaknya. Nomor apa? Nomor anaknya. Kenapa? Itu tergesa-gesa. Ya, tergesa-gesa itu. Nah, tapi bukan berarti ya hal tersebut dibolehkan. Sebenarnya tidak dibolehkan karena ya tergesa-gesa tadi itu tidak ta'anni namanya. Ya, tidak ta'anni. Tidak mengikuti tahapan yang benar. Hasilnya akan ceroboh. Ya, hasilnya akan ceroboh karena mau cepat. Ya, tanpa mengikuti tahapan-tahapan yang bisa membuat hasil itu sempurna. Baik. Ya, ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah dari kenapa diciptakan 7 langit dan bumi menjadi 6 hari itu salah satu hikmahnya, mengajarkan hambanya untuk bersikap ta'anni, perlahan-lahan. Ya, step by step, teliti tapi sempurna. Ya, tapi sempurna. Nah, hatta yata'annil insan fima yasna'uhu. Sampai manusia itu bisa memiliki sifat hati-hati, tidak terburu-buru, perlahan-lahan terhadap apa yang dia lakukan. Nah, apa yang dia lakukan. Kemudian di ayat yang lain, ini dalam surah Al-Hadid, kita lihat ayat lain tentang sifat ta'anni dalam surah Al-Hujurat ayat 6. Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Nah, ini perhatikan, ini penting ya tentang sifat ta'ani ini. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Allah panggil orang yang punya iman. Ya, orang Islam itu Allah panggil langsung. Apa kata Allah? In ja'aka fasikun. Kalau datang kepadamu seorang yang fasik membawa sebuah informasi, ya, fatabayyanu, maka cek kebenaran apa yang dia bawa, cek berita apa yang dia bawa. Ya, apa kata Allah? Antusibu, agar ya
qauman bijahalati, agar supaya kalian tidak apa? Fatusibu, tidak apa namanya ya? Merusak atau tidak memudaratkan sebuah kaum akibat kecerobohanmu, itu kata Allah. Jadi kalau ada berita orang fasik ya, maka cek kebenaran informasi yang dia beritakan tersebut. Supaya apa kata Allah? Supaya kamu tidak memudaratkan sebuah kaum dengan kecerobohanmu dalam bersikap. Itu kata Allah. Fatusibu ala ma fa'altum nadimin, dan pada akhirnya kamu menjadi orang-orang yang menyesal akibat perbuatanmu yang ceroboh. Nah, di sini jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita harus sifat ta'anni ya. Dalam menerima berita, selektif dalam menerima berita. Kemudian saya di sini mengatakan, apa maksud ayat ini? Minat tasabbut, harus teliti cari kebenaran dari berita tersebut ya. Wa adamul ajalah, jangan terburu-buru kalau berita dari orang fasik. Wa tabassur fil amril waqi' wal khabarul warid hatta yatadahha wa yazhara ya. Kalau berita itu datang, cek kebenaran, teliti, kemudian dan pikirkan matang-matang, pahamkan secara detail informasi tersebut tentang kejadian informasi itu, tentang kabar yang datang, hatta yatadahha, sampai nyata, jelas, terang benderang kayak matahari, baru kita punya sikap ya, baru bersikap. Nah, kebanyakan yang terjadi tuduhan sesat, tuduhan penyimpangan, kemudian sehingga terjadi permusuhan di antara kaum muslimin, bahkan sesama umat Islam, itu karena tidak memahami salah satunya hakikat ini, sehingga gampang menuduh sesat saudaranya, menuduh menyimpang saudaranya, padahal tahapan-tahapan ini tidak dilakukan. Sehingga apa kata Allah? Benar, antusibu bijahalatin, akhirnya kamu menghancurkan, memudaratkan akibat kecerobohan sikapmu, sehingga orang yang punya kebaikan yang banyak menjadi terfitnah gara-gara ulah 1-2 orang, sehingga orang lari untuk menerima kebaikan yang disampaikan orang tersebut. Nah, ini fitnah namanya ya, karena tidak memiliki sifat ta'anni. Nah, tidak memiliki sifat ta'anni. Kemudian Syekh Shalih Utsaimin mengatakan, kalau berita orang fasik itu asalnya tidak boleh kita terima ya. Kapan dia boleh diterima? Kalau dia mendatangkan bukti yang kuat, boleh. Jadi berita orang fasik boleh kita terima kalau dia mendatangkan bukti yang kuat, dan yang menilai buktinya hakim, bukan individu-individu tersebut yang bisa merekayasa bukti, jangan, nggak bisa ya, seorang hakim ya. Karena yang namanya bukti itu harus diteliti, sah tidak buktinya, bukti palsu atau bukan ya. Kemudian bagaimana berita yang disampaikan orang yang jujur? Secara asal, informasi berita orang yang jujur, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin dalam tafsirnya, boleh diterima, asalnya diterima ya. Tapi tetap harus dicek informasi seorang yang jujur tadi. Kenapa? Karena manusia, kata beliau, bisa saja salah, bisa saja keliru, walaupun dia tidak bermaksud untuk menyampaikan informasi yang keliru, menyesatkan, enggak. Tetapi karena dia manusia, bisa saja keliru, bisa saja salah, tetap dicek informasi itu, walaupun dia orang yang jujur. Sebagaimana para sahabat demikian dahulu. Nah, ini ayolah ikhwan rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Kemudian di dalam sebuah hadis ini tentang sifat ta'anni ya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu bersabda tentang sahabat yang bernama Abdullah Al-Qais. Jadi ada sahabat yang bernama Abdullah Al-Qais.
Rasulullah katakan, inna fika haslatain yuhibbuhumullah al-hilmu wal anah. Jadi ini benar-benar Rasulullah tunjuk hidung sahabat Abdullah bin Qais. Apa kata Rasulullah? Ya Abdullah al-Qais, sesungguhnya engkau memiliki dua sifat yang Allah sangat cinta dengan sifat kamu itu. Jadi sifatnya anugerah gitu ya. Apa itu? Al-hilm wal anah. Engkau ini memiliki sifat sabar dan ta'anni. Nah, makanya Rasulullah mengatakan la taghdab. Jangan marah. Marah itu memang salah satu pintu setan, Pak. Sehingga ilmu hilang, akal sehat hilang, ya. Beda yang dimaksud dengan marah karena Allah, beda lain. Konteksnya beda. Marah karena Allah tuh kita punya kecemburuan. Kalau hukum Islam itu dinodai, ya. Kemudian orang-orang itu ya mengajak orang lain untuk membuli Islam, membuli para ulama. Nah, kita boleh marah, itu marahnya marah yang terpuji. Harus marah. Justru kalau tidak marah dipertanyakan keimanannya. Ya, dipertanyakan keimanannya. Nah, jadi kita harus marah. Yang memang kalau Allah itu dihina, Rasul dihina, syariat dihina, kita harus marah karena itu al-wala wal bara, ungkapan keimanan. Yang dimaksud di sini adalah marah karena hawa nafsu ini. Marah yang bukan karena agama. Marah karena tabiat manusia. Yang akhirnya mendatangkan hal-hal yang tidak terpuji, dan ini akan menutup seseorang dari sifat at-ta'anni. Ya, sifat at-ta'anni. Baik, apa lagi nih? Sa'ad bin Waqqas, sahabat radhiyallahu anhu mengatakan, ya, at-tu'addatu fi kulli syai' khair illa fi amalil akhirah. Nah, kata beliau, sikap hati-hati dalam segala sesuatu itu pasti baik. Kecuali yang harus disegerakan adalah amal akhirat. Jadi kalau untuk amal akhirat maksudnya jangan ditunda-tunda. Ya kalau udah jelas sholat 5 waktu di masjid, di barisan ke depan, itu ndak usah hati-hati lagi. Hati-hati itu dalam perkara yang kalau kita bertindak salah itu mengakibatkan sesuatu yang berbahaya pada orang, ya, atau pada kita. Tetapi kalau urusan akhirat disegerakan. Kalau orang meninggal disegerakan apa? Dikuburkan. Kalau ada sumbangan untuk dibagikan yatim piatu, cepat dikasihkan, jangan tunda-tunda lagi.